ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jauh juga kemana ya, nggak ngaji kita nih. Berapa kali nggak ngaji nih, udah ketinggalannya lumayan jauh juga nih. Kodoannya banyak ya, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kemarin itu dalam pembahasan kesimpulan sifat yang wajib di Allah yang 20. Kalau kemarin sifat yang wajib di Allah itu dibagi dua. Ada sifat istignaiyah dan sifat ibtiqoriyah. Kemudian sekarang ulama tauhid ada lagi yang menyimpulkan sifat yang wajib di Allah itu yang 20 dibagi 4. Satu disebutnya sifat kamal. Sifat kamal itu artinya sifat kesempurnaan berarti ya. Isinya ada 5 sifat. Jadi 5 sifat ini wajib adanya di Allah sebagai bentuk kesempurnaan Allah gitu ya. Sifat kamal itu. Jadi 5 sifat ini menjadi bukti akan kesempurnaan Allah. Ya, sebutkan wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi. Nah, ini sebutnya sifat kamal. Wujud, Allah ada, jelas ya. Allah menjadi sempurna dengan ada, dengan adanya Allah, dengan wujud. Qidam, tidak ada permulaan, terdahulu ya. Bako, tidak ada akhir. Muholapah, Allah beda dengan semua makhluk. Qiyamuhu, Allah berdiri sendiri, tidak butuh makhluk tempat yang mengadakan. Jelas ya, 5 sifat ini menunjukkan kesempurnaan. Yang kedua sifat jalal. Sifat jalal maksudnya kebesaran Allah. Jalal, kebesaran Allah. Isinya 4. Qudrat, kuasa. Kita juga di makhluk ya, bisa mengetahui
Orang kalau punya kekuasaan, jadi agung gitu gitu. Jadi apa? Kebesarannya itu kan ya kelihatan ya. Kalau seseorang itu punya kekuasaan, presiden kan gitu ya, punya kekuasaan yang luar biasa, kan kelihatan banget ya kebesaran presiden itu gitu. Itu di makhluk maksudnya. Atau irodat punya kehendak, nggak ada yang bisa maksa kan gitu. Tidak ada yang bisa maksa. Nah ini juga menunjukkan kebesaran kan ya. Orang kalau udah nggak ada yang bisa maksa, luar biasa ya. Ilmu sama ya, orang menjadi besar dengan ilmunya ya. Walaupun orang biasa ya. Orangnya biasa, penampilannya biasa kan itu ya. Orang kampung misalnya, orang nggak punya, tapi kalau ilmunya mumpuni, wah dia bakal menjadi orang yang besar. Ilmu ya. Hayat menjelas ya. Dengan hidup ya, seorang bisa menjadi segalanya ya pastinya. Yang ketiga sifat jamal. Jamal mah artinya kalau bahasa Arab ininya mah ya, jamal itu kan indah ya. Jamalun. Indah. Indah, bagus lah gitu ya. Indah, bagus. Artinya dengan sifat jamal Allah tidak mempunyai kekurangan sedikit pun gitu ya. Sesuatu itu dibilang bagus ya kalau tidak ada kekurangannya kan begitu ya. Biasanya dia dibilang jamal, indah, indah. Itu biasanya disebut indah itu kalau tidak ada kekurangan gitu ya. Kulitnya putih, hidungnya mancung, tingginya ideal kan gitu ya. Badannya gitu. Ya, disebut banget gitu. Jadi jamal itu jika sesuatu itu sudah tidak ada kekurangan maka disebut jamal, indah. 6. Jamal sama basor kalam kaunu, berarti ma'aninya 3 nih, sama basor kalam. Ya kalau di manusia ini yang membuat indahannya apabila seorang itu bisa mendengar, melihat, berbicara. 3 itu ya. Maka jadi tidak indah ya apabila wanita begitu cantiknya misalnya tapi gagu, udah ini kurang 1 doang padahal ya kita sudah bisa merasakan ya, wah cakep banget ceweknya, mancung, cantik, wah luar biasa lah gitu. Kita terpesona lah ngelihat cewek itu ya, tapi begitu ngomong gagu misalnya kan ya, aduh langsung kan kita juga aduh kan ya, ilpil bisa kita ya. Laki-laki juga sama ya, perempuan gagah kan itu luar biasa, tapi pas ngomong atau ngomong sih oke, tapi buta ya artinya dia menunjukkan gitu ya kesempurnaan itu ya ketika sesuatu itu tidak ada kekurangan ya, menjadi indah. Kemudian yang terakhir kohar. Kalau kohar mah keperkasaan, gagah atau pemaksa lah itu kohar ya. Kohar gitu ya. Gagah, perkasa. Ini ada 5. Maninya
Wadaniyat bukan mani nih ya, salah biah. Wadaniyat fil af'al. Ini jelas ya. Kemarin kita panjang lebar ngebahas sifat wadaniyat. Terkhusus kita membahas wadaniyat fil af'al gitu. Bagaimana af'al muhtar Allah, af'al mubtar Allah kan ya. Bagaimana bahwa hanya Allah yang mempunyai hasil kerja gitu. Itu kan menunjukkan betapa kegagahan Allah ya. Upaya kita sehebat apapun nggak bisa merubah keinginan atau apa yang Allah buat misalnya ya, nggak bisa. Berarti gagahnya Allah itu ya. Luar biasa. Rencana kita begitu hebat, tapi apa bisa kita ngelawan af'al Allah? Nggak bisa ya. Itu disebut kohar. Maka selalu kita jiwai la haula wala quwata illa billah. Saya tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan. Abi pernah diajarin tentang bagaimana kita supaya bisa selalu pasrah, tawakal. Dengan kata-kata seorang sufi. Kemarin sudah disampaikan ya, orang-orang sufi itu pujangga luar biasa gitu. Karena cinta mereka kepada Allah, ya kalau kata kita udah cintanya bukan gitu ya, kalau kayak manusia ya. Tapi kalau mereka kan ke Allah, maka kata-katanya itu indah-indah, syair-syairnya, puisi, wah gitu. Munajatnya gitu ya. Tapi pernah diajarkan satu kalimat, kalimatnya artinya gitu ya, kalimatnya begini, ya Rob, atau ya Allah gitu. Atau ya Rob, tanpa pertolonganmu, maka aku tidak akan mampu menanggung ujian yang kecil maupun yang besar. Itu kalimat. Ya, tanpa pertolonganmu, maka aku tidak akan mampu menanggung, memikul ujianmu yang kecil maupun yang besar. Ya. Nah, itu harus sering-sering kita ulang, harus sering-sering kita ucapkan, gitu ya. Ucapkan, diulang-ulang. Kenapa itu harus diulang-ulang? Karena begini, kadang kita kalau dikasih ujian berat, kita suka ingat Allah nggak? Kalau dikasih ujian berat ya, musibahnya berat gitu, kita suka ingat Allah nggak? Ingat banget lah itu mah ya, pasti ingat banget ya. Orang udah mau meninggal, pasti ya. Atau orang di pesawatnya oleng, wah udah pasti Allahu Akbar, Allahan gitu. Ada gempa, Allahu Akbar, wah pastilah Allah banget lagi begitu dia ya. Religi banget kan itu. Ya kita gitu ya. Tapi kalau lagi dikasih ujian yang kecil-kecil, kita suka ingat Allah nggak? Jarang. Padahal ujian kecil dan besar dari siapa? Nah, ini salah satunya supaya begitu. Jadi mau yang kecil, mau yang besar, padahal hakikatnya kalau nggak dimampuin sama Allah, kita kan nggak bisa, gitu kan ya. Tapi kenapa ya? Kadang yang gede doang kita bisa ingat, yang kecil kadang kayak begini nih. Kalau yang kecil mah, kita udah biasa sakit kepala, misalnya. Begitu sakit kepala, ya kita udah biasa sakit kepala, dan biasanya kita minumnya misalnya bodrek, sembuh, gitu ya, nggak susah. Gitu. Begitu kita sakit kepala, kita pasti ngomongnya begini. Ah ini nggak apa-apa, udah beli bodrek aja, beli bodrek. Nah kan begitu ya, beliin bodrek aja, beliin bodrek, sembuh ini mas, sembuh. Kira-kira orang yang begitu ingat Allah nggak? Enggak itu tuh. Kenapa? Karena saking dia nganggap
ini mah cemen, sepele, gampang, gitu. Maka ketika begitu kan, ya bahaya gitu ya. Jadi hilang Allahnya kan gitu ya. Padahal tadi, ujian mau kecil mau gede, kita nih bisa memikul beban itu, menjalani ujian itu kan karena pertolongan Allah, kan begitu ya. Tapi kadang, ya gitu. Kadang kita yang gede doang bisa ingat, yang kecil lupa. Gitu. Maka kalimat tadi, ulang-ulang gitu kan. Ya Rob, tanpa pertolonganmu, ujian yang ringan, yang berat, kami tidak akan bisa melaluinya, gitu misalnya. Supaya ya kita selalu kembali pasrah, ingat kepada Allah gitu. Dan itu menjadi penjelasan dari koharnya Allah ya. Betapa ya kita nggak bisa apa-apa kan ya, kalau udah dipaksa sama Allah ya. Wahdaniyat bil apal. Kemudian sifat manawiyahnya kaunu qadiron. Bukti Allah yang kuasa. Kaunu muridan. Bukti Allah yang berkehendak. Kaunu aliman. Allah yang mengetahui. Kaunu hayyan. Allah yang hidup. Itu 5 sifat disebut sifat Allah yang kohar. Menunjukkan kegagahan Allah. Adapun sifat wahdaniyat fizat, sifat dimasukkan kepada sifat kamal. Torekoh ini disebut Naksabandiyah. Nah, ini penjelasan torekoh ini ya, salah satu mengapa ada torekoh ini itu gitu ya. Mereka pengambilannya dari mana? Nah, ini dari sifat-sifat Allah yang ini ya. Jadi masing-masing ulama torekoh punya kesimpulan dari setiap sifat yang wajib di Allah itu ya. Kalau yang ini berarti ya kamal, jalal, jamal, kohar. Nah ini mah pendapat dari ulama torekoh Naksabandiyah ya. Maka ketika mengucapkan la ilaha illallah, penjiwaannya seperti ini. La, jiwa mengatakan Allah wujud. Jadi ketika kita bilang la, tidak ada kan la itu ya. La, tidak ada. Nah, di hati kita menjiwai bahwa yang ada hanya Allah kan itu ya. Sifat wujud dengan sifat kamalnya ya. Ilaha, jiwa mengatakan Allah yang sempurna, sifat jalal berarti. Illa, kita menjiwai sifat jamal. Allah. Nah, yang keempat dari lafaz Allah yang kita jiwai adalah sifat koharnya. Jadi ketika la ilaha illallah, yang 4 tadi hadir semua ya. Kamal, jalal, jamal, dan kohar ya. Nah ini nanti kalau mau diperdalam kita harus langsung ya ke ulama-ulama torekot Naksabandiyah ya. Berarti kalau yang di kita mungkin ya yang masyhur Abah Anom Suryalaya ya, TKN Torekoh Qadariyah Naksabandiyah. Itu kalau kita mau memperdalam bisa ke Suryalaya berarti ya, ke jalur Abah Anom. Itu skemanya, skema dari sifat yang wajib dibagi 2 berarti ya. Sebagian ulama Torekoh ini dimaksudnya ya. Ada yang ngebagi 2, ibtikor dan istighna.
Yang satunya dibagi 4, kamal, jalal, jamal, dan qahar. Pasal 8, sifat takwin. Imam Maturidi menambahkan sifat yang 20 di Allah dengan sifat takwin, yang termasuk sifat mani. Ya, apabila kita buka hijab, kita dapat melihat sifat mani tersebut termasuk sifat takwin. Tambahan dari salah satu ulama tauhid, yaitu Imam Maturidi. Menurut Imam Maturidi, dari sifat yang wajib ya, yang 20 itu ditambahkan lagi ada yang disebut sifat takwin, gitu ya. Apa sifat takwin? Sifat takwin adalah sifat untuk mewujudkan dan mentiadakan makhluk. Seperti Allah mempunyai sifat untuk menciptakan makhluk, mempunyai sifat untuk menghidupkan makhluk, mempunyai sifat untuk memberi rezeki, dan sebagainya. Sifat tersebut dinamakan sifat takwin. Itu berarti ya, sifat takwin itu ya, sifat Allah untuk mewujudkan makhluk, mentiadakan makhluk, menciptakan makhluk, memberi rezeki, dan sebagainya. Disebut sifat takwin ya. Lazim sifat takwin disebut sifat maknawiyah. Sebagai terbukti Allah pencipta disebut al-khaliq. Allah pemberi rezeki ar-razak. Allah menghidupkan al-muhyi atau al-muhya. Itu ya. Jadi hampir mirip sifat takwin mas seperti sifat maknawiyah ya. Kaunuhu qadiron misalnya, bukti Allah yang kuasa ya. Dari sifat kudrat kan gitu ya. Dari sifat kudrat jadi kaunuhu qadiron. Nah, kalau sifat takwin Allah itu maha pencipta, maka sifatnya disebut al-khaliq gitu ya. Sifat takwin beda dengan kudrat, karena sifat kudrat hanya mempersiapkan sesuatu yang akan diciptakan. Adapun adanya adalah dengan sifat takwin. Jadi kalau kudrat mah kekuasaan Allah untuk menyiapkan sesuatu gitu ya. Nah, kalau sifat takwin mah adalah ketika diadakannya gitu. Ketika diadakannya, nah itu maka sifatnya disebutnya sifat takwin gitu. Tapi pendapat ini disanggah oleh Imam Asy'ari bahwa di Allah tidak ada sifat takwin. Biasanya pendapat-pendapat atau istilah perbedaan di antara ulama tidak usah dijadikan kebingungan buat kita, apalagi masalah gitu ya, enggak ya. Jadi udah biasalah di para ulama, tauhid, ulama fikih, beda-beda ikhtilaf itu ya udah biasa. Dan ini menjadi anugerah buat kita kan ya, buat pengikutnya, buat umat. Ikhtilaful ulama rahmatun lil ummah. Perbedaan para ulama itu menjadi rahmat bagi umat gitu. Jadi kan dengan banyaknya perbedaan seperti itu, perbendaharaan keilmuan kan tambah banyak yang oh iya, kata imam ini begini kan gitu ya. Dan buat kita kan jadi enak juga ya, kita mau pakai yang mana bisa, yang penting kita tahu dalilnya semua kan gitu. Yang head misalnya nggak boleh diem di masjid, oh, tapi kata pendapat ini kalau begini bisa, itu kan enak ya. Gara-gara ada perbedaan ulama. Coba kalau ulama nggak beda pendapat, waduh, pokoknya yang head nggak boleh ke masjid, wah ini jadi berat kan gitu ya. Terus misalnya yang nikah, coba gara-gara beda pendapat ulama kan jadi ringan. Nikah ada yang harus pakai wali, ada yang nggak usah pakai wali, ada yang cukup sawah, banyak gitu. Nah itu yang disebut ikhtilaful ulama rahmatun lil umat begitu ya. Gara-gara ulama beda-beda pendapat, jadi buat kita ya para pengikutnya jadi tambah ringan gitu ya. Tapi ingat, yang penting kita pada tahu gitu ya. Jangan cuma main ikut-ikutan tapi ilmunya nggak ngerti, nggak boleh itu mah ya. Termasuk wudu pembatalannya. Kalau cuma pendapat Imam Syafi'i doang repot kita ya. Repotnya pas apa? Pas tawaf. Tawaf itu kan lelaki perempuan gabung. Waduh, kesedak-sedak. Kalau kita ngikutin pendapat Imam Syafi'i, bersentuhan lelaki dan perempuan batal. Atau kita kapan beresnya tawaf ya? Batal lagi kan ya. Dan tawaf mah nggak bisa diatur. Awas jaga jarak, hati-hati, nggak bisa tawaf mah kan. Udah aja dia mau desek-desekan kan ya, nggak ada aturan kan tawaf mah. Bayangin, kalau cuman ada pendapat Imam Syafi'i ya, aduh mau kapan beresnya tawaf kita batal lagi.
Tapi karena ada perbedaan pendapat, kata Imam Hanafi, Maliki, katanya enggak batal bersentuhan perempuan sama laki-laki, enggak batal. Kan jadi ringan ibadah kita ya. Nah, itu yang disebut rahmat tuh itu ya. Bayangin kalau nggak beda pendapat ya. Wah, repot kita ya. Jadi paham ya, setiap perbedaan pendapat itu jangan mikir negatif gitu ya. Jangan, karena tadi udah dikatakan istilahul ulama rahmatul ummat gitu. Tapi kelompok-kelompok yang sebelah itu nyinyir juga itu tentang keterangan tadi itu. Emang mereka mah nggak pernah betah kalau nggak nyinyir teh kali ya. Itu pendapat itu aja sama dia dinyinyirin itu. Apaan katanya? Istilah ulama jadi rahmat katanya. Yang ada bukan rahmat katanya, pusing. Nah, gitu kata mereka ini. Aduh. Ya pusing buat dia kali ya, biarin. Lu pusing sendiri gitu. Gua mah enak kan begitu. Punya ulama yang beda pendapat. Itu ya. Jadi jangan dengan negatif gitu ya. Karena setiap ulama punya pertanggungjawaban masing-masing, punya ilmu masing-masing ya. Jadi kalau kata Imam Asy'ari mah nggak ada sifat takwin tuh, nggak ada. Cukup sifat kudrat. Itu adalah tautannya kudrat. Kemudian Allah disebut al-mumit. Seperti ada yang hidup setelah kudrat oleh Allah. Untuk hidup maka Allah disebut al-muhi. Atau pemberi rizki. Itu pun dari jenis kudrat, yakni pada waktu Allah memberi rezeki kepada makhluknya, disebut ar-razzaq. Maka menurut pendapat Asy'ariyah, sifat takwin itu tidak ada. Pada prinsipnya hal ini tidak ada perbedaan, hanya beda dalam penyebutan saja. Ya. Alhamdulillah itu beres penjelasan tentang akidah yang pertama ya, akidah uluhiyah berarti ya. Sekarang kita mulai akan membahas bab kelima, akidah nabawiyah. Akidah-akidah yang berkaitan dengan para nabi, para rasul ya. Berarti beres sudah akidah uluhiyah ya. Bab 5, akidah nabawiyah. Arti akidah nabawiyah adalah akidah kenabian, yaitu sifat-sifat para rasul yang wajib diitikadkan adanya oleh seluruh mukallaf. Sifat ini terbagi 3. Sama kayak akidah uluhiyah kan ya. Akidah uluhiyah juga terbagi 3. Sifat yang wajib di Allah, yang mustahil di Allah, yang jaiz di Allah. Nabawiyah juga sama. Pertama sifat yang wajib di para rasul, para nabi. 4 sifat yang wajibnya. Sidik, amanat, tabligh, patonah. Yang mustahilnya 4. Kizibianat, kitman, biladah. Benar terpercaya, menyampaikan dan pintar. Bukan bohong artinya. Dusta, hianat, menyembunyikan dan bodoh. Jadi sifat yang wajibnya 4, yang mustahilnya 4. Kemudian sifat yang jaiz yang ketiga 1 sifat yang jaiznya. Yang mungkin yang jaiz di Rasul 1. A'radul basyariyah, sifat-sifat bangsa kemanusiaan. Pertama, sifat sidik. Sidik artinya benar. Wajib akli para rasul benar. Benar dalam apa? Dalam perkataan, dalam perbuatan, ketetapan. Semuanya benar. Benar secara apa? Secara garis agama yang telah ditetapkan oleh Allah. Sidik. Bahkan ini perhatikan ya. Ini adalah modal. 4 sifat ini ya. 4 sifat ini adalah modal. Modal bagi siapa? Para nabi, para rasul. Modal untuk apa? Dalam dakwah. Ya.
Mengapa para nabi, para rasul berhasil? Karena ini. Sedangkan kita ini kan disebutnya teh calon-calon ulama lah gitu ya. Kita harus bercita-cita, kita harus menjadi ulama, kan begitu ya. Kenapa? Karena nggak ada lagi kan ya derajat tertinggi ya setelah Allah, setelah Rasul, setelah malaikat kecuali para ulama. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi. Wah, dah banyak banget ya yang nerangin tentang tingginya derajat ulama. Yang lebih spesialnya lagi, al ulama'u warasatul anbiya wa umanaur rasul. Ulama mah satu-satunya pemegang mutlak warisan para nabi dan para rasul. Bayangin. Kira-kira penerus warisan tahta kerajaan mulia enggak? Hah? Raja nih, Raja Arab, misalkan gitu ya, Raja Arab, raja kan ya, luar biasa. Nanti kan kalau Raja Arab mati, ada penerusnya nggak? Kan gitu ya, penerus warisan tahta kerajaan. Nah itu penerusnya kira-kira mulia nggak? Hah? Mulia nggak, hebat nggak, keren nggak? Membanggakan nggak? Membanggakan, hebat kan ya? Sebutnya juga anak mahkota, kan begitu ya. Karena hanya satu orang kan ya yang bisa nerusin ini kerajaan makan ya. Anak laki-laki biasanya anak yang tertua. Disebutnya anak mahkota. Keren, bangga kan ya. Wah, luar biasa kan ya. Siapa itu? Anu, kan namanya misalnya. Dia itu nanti yang akan meneruskan warisan kerajaan. Kan luar biasa kan ya. Itu baru raja dunia, maksudnya kan gitu ya. Raja dunia sampai kayak begitu hebat, apalagi kita nih ulama akan meneruskan warisan para nabi, kan itu ya. Maksudnya begitu. Jadi ahli waris itu nggak main-main gitu. Apalagi ini warisannya dari seorang nabi gitu. Ini yang harus membuat kita bangga, yang sebangga-bangganya, maksudnya gitu. Supaya jadi motivasi cita-cita gitu. Pengen jadi ulama, nah gitu. Saya pengen jadi ulama. Terus ada lagi itu di ayat apa ya? Kalimatnya bahwa tidak ada yang takut kepadaku, kata Allah ya, dari hambaku min ibadihil ulama. Itu gitu ya, sebelumnya itu gimana? Nggak ada yang paling takut kepadaku, kata Allah, dari hamba-hambaku kecuali ulama. Aduh, lupa itu ayatnya. Nah, itu salah satu keistimewaan ulama. Ini banyak dah. Maka harus jadi cita-cita, keinginan besar buat kita. Pengen jadi seorang ulama, seorang alim. Nah, salah satunya ini harus kita pahami. Bahwa para nabi, para rasul, modal sukses dakwahnya teh mereka mempunyai 3 senjata, empat senjata ini ya, 4 senjata yang sangat luar biasa. Nah, ini yang harus kita pakai, kita gunakan 4 ini ya, sidik, amanah, tabligh, patonah. Kalau ini bisa kita pegang, kita pakai, ya nggak terlalu jauh beda lah nanti kesuksesan dan keberhasilan kita dengan para nabi gitu, dalam berjuang ya. Jadi kita kaji ilmunya, nah kemudian kita terapkan sebagai modal kita dalam berjuang. Gitu. Pertama, sidik, kebenaran ya, kejujuran, sidik itu. Mustahilnya, kizib, dusta, bohong. Ini berarti ya, yang harus kita upayakan menjadi orang yang benar, hati-hati, jangan jadi orang pendusta. Gitu ya. Kepercayaan itu mahal, ya. Kepercayaan itu mahal.
Kira-kira kalau kita udah dibohongin sama orang, kita bisa percaya nggak? Susah ya. Karena ada ceritanya ya. Tukang pengembala kambing. Lagi ngembala, teriak-teriak kan itu. Tolong, tolong, kambing saya dimakan serigala kan begitu ya. Atau orang sekampung pada ke situ kan ya, ada yang bawa samurai, ada yang bawa parang. Wah, turun semua sekampung. Pas gitu, mana serigalanya? Dia lagi hehehe aja, nggak ada, kata dia begitu. Aduh, ini bocah ngerjain banget. Orang ada yang lagi tidur kali ya di rumahnya, lagi ngopi kan, dia ngedengar dia minta tolong kan, berlari semua kan ya. Udah mah ke situ mah nggak ngapa-ngapain kan ya. Besoknya lagi begitu lagi, tolong tolong kan gitu ya. Pada lari lagi ke situ, nggak ada lagi. Aduh, ini bocah. Pas hari berikutnya mah bener ada serigala. Habis dimakanin, dia udah tolong, udah lari sini, lari sana, tolongin. Kira-kira orang percaya nggak? Ya, lalu kemarin 2 kali ngebohongin gua katanya kan begitu. Udah aja pada santai orang-orang ya. Padahal itu yang datang serigala beneran, habis deh ya, gara-gara ngebohong ya. Jangan dijadiin hobi ngebohong mah kan ya. Aduh bahaya kan ya. Munafik ya, ija hadasa kadzaba. Orang munafik mah kalau ngomong teh bohong aja. Nggak betah kali ya. Mulutnya teh kalau nggak dibumbui dengan kebohongan kan ya, aduh ya. Itu udah biasa kan ya di orang-orang kita teh kan begitu ya. Udah enak aja, udah ringan ngebohong teh kan ya. Bintang, udah beres belum itu kerjaan? Udah tinggal di print doang. Gitu. Itu udah kayak udah enak aja kan, udah kayak bener aja kan ini. Udah tinggal di print doang. Tinggal di print doang kan ini. Berarti kan omongan teh bohong itu teh ya. Jangan bilang udah tuh. Kalau tinggal di print doang berarti kan belum beres kan gitu. Jawab aja, belum cuma ini tinggal dikit lagi, tinggal di print. Nah, itu yang bener ya. Tapi di Indonesia kan begitu aja. Udah, tinggal di print doang. Astaga. Itu udah jadi makanan sehari-hari tuh. Jadi udah kayak nggak dosa itu tuh, udah jadi kayak kata-kata biasa aja gitu. Udah tinggal dijemur doang. Astaga. Udah tinggal dikeringin doang kan. Belum, jawab aja belum kan gitu. Jadi udah aduh ya, ngebohong tuh ya. Padahal tadi ya penyakit bohong itu ya. Sekali kita ngebohong sudah. Apalagi nanti kita bicara dengan umat, dengan masyarakat. Kita selaku ustadz, tokoh. Aduh udah. Jadi hati-hati banget ya. Jaga ini sifat yang ini nih, sidik gitu. Omongan, perbuatan ya. Jangan sampai ada yang dicampuri dengan kebohongan gitu. Jujur, harus jujur. Ada juga kan keterangan ya bahwa kejujuran itu mendatangkan kebaikan, kalau kebohongan itu mendatangkan keburukan. Terus yang parahnya lagi kan, kalau orang ngebohong pasti ngebohong lagi. Nah itu yang parah makan ya. Jadi penyakit kan bohong ya. Kalau dia sudah ngebohong sekali, maka dia pasti ngebohong yang kedua kalinya. Kenapa? Karena dia harus menutupi kebohongan yang pertama dengan kebohongan yang kedua. Kan begitu penyakit bohong yang bahaya itu ya. Terus dia harus menutupi lagi kebohongan yang kedua dengan yang ketiga. Terus aja udah. Ngebohong aja. Kayak suami yang suka poligami kan itu ya, ngebohongin bininya kan itu ya. Ya udah itu seumur-umur dia bohong terus kan. Nah, masih nggak jujur aja kan gitu. Bilang aja mau kawin lagi mah kan gitu. Nggak usah. Ini ada rapat di puncak 5 hari. Aduh ya, rapat di puncak. Rapat Sorabi kali ini, rapat di puncak. Ya. Apa aja nanti deh. Jadi terkodek kan itu. Apa aja. Tukang ngebohong ya. Aduh. Apa-apa didramatisir bahasanya kan begitu. Hati-hati ya. Jangan coba-coba berani ngebohong, karena kebohongan kita yang sekali akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Ya, walaupun ada katanya ngebohong itu yang wajib, ada katanya. Bohong teh dosa, tapi ada katanya menurut fikih dalam hal-hal tertentu ngebohong itu jadi wajib.
Misalnya ya, ada orang yang mau dibunuh, misalkan gitu ya. Ada orang yang dibunuh, mau dizolimi, mau dianiaya, lari, kabur ke rumah kita. Minta pertolongan, kan gitu ya. Kita umpetin kan, sembunyikan, amankan. Nah, terus tiba-tiba yang ngejarnya datang ke kita kan. Nah, di situ mah menurut fikih wajib ngebohong ya. Melihat si Anu enggak? Lari ke sini? Enggak. Mau wajib gitu ya. Menurut fikih dalam situasi seperti itu ya wajib. Tapi ini juga jadi dalil ini sama laki-laki yang model tadi itu yang pengen nyandung itu ya. Oh ini mau katanya wajib, saya mau bohong katanya. Aduh ya. Mujtahid siangan itu ya. Jadi apa aja dijadiin dalil ya asal enak buat dia, cocok kan itu. Ini saya wajib ini ngebohongnya sama bini katanya, sama bini tua ini. Soalnya kalau nggak ngebohong, wah ya nggak bisa disama-samain begitulah kan itu. Lihat dulu. Kalau mau mengiaskan sesuatu kan ada syarat-syaratnya kan gitu. Cocok nggak, sesuai nggak ya? Termasuk juga yang ngebohong wajib kalau ada kemunkaran. Ada orang nanya misalnya, bang maaf bang, ini yang ada hajatan yang nanggap dangdut belah mana ya? Nah kayak gitu misalnya kan ya. Berarti kan dia mau nonton dangdut kan gitu ya. Nah itu wajib bohong begitu ya. Oh yang dangdut bro sono di Kelapa Dua Wetan, oh sono jauh berapa di pinggir kita, ya gitu. Wajib juga begitu. Dan banyak lah ya. Nanti tapi sekali lagi ya harus disesuaikan dengan kaidah fikih. Jangan diakalin sama kita ya. Ada itu yang ngebohong wajib begitu ya, seperti itu. Wajib akli sifat sidik. Wajib akli artinya akal mengerti kalau Rasul mempunyai sifat benar. Sebaliknya akal goriji tidak mengerti kalau Rasul tidak sidik. Jelas ini. Daya akli secara logika, jika Pak Rasul tidak sidik, tidak mungkin diberikan mujizat. Secara logikanya, daya akalnya. Daya naklinya Al-Ahzab ayat 22. Ya, kita baca. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan ketika orang mukmin melihat golongan yang bersekutu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul. Dan berkatalah Allah dan Rasul, dan yang demikian itu tidak menambah mereka kecuali iman. Jadi Kangjeng Nabi pernah menyampaikan sesuatu, nah kemudian sesuatu itu terjadi. Nah gitu ya, berarti kan, oh iya benar ya, yang dulu Nabi pernah sampaikan. Banyaklah itu ya. Apa-apa yang dikatakan oleh Nabi kemudian terbukti gitu ya. Artinya ya memang tidak ada yang bohong Kangjeng Nabi mah ya, sedikit pun. Termasuk ya yang sudah masyhur Nabi mah ketika bercandanya pun kan gitu ya, tetap benar kan gitu ya. Jika seorang nenek-nenek ahli ibadah bertanya kepada Nabi, ya Rasul nanti nenek masuk surga enggak? Gitu ya, udah rajin ibadah kan gitu. Kata Kangjeng Nabi, nek di surga mah enggak ada nenek-nenek. Nah kan gitu ya. Si nenek langsung nangis kan gitu ya. Waduh, sia-sia nih ibadah kan itu. Padahal kata Rasul, si nenek bukan nggak masuk surga, tapi ketika dia masuk surga, dia bakal menjadi gadis, gitu ya. Dan itu tuh bercanda ya, tapi ya benar kan ya, di surga mah tidak ada nenek-nenek. Bukan si nenek nggak bakal masuk surga, bukan. Artinya si nenek kalau masuk ke surga dijadiin gadis sama Allah, gitu. Seperti itu kan ya, salah satunya. Ini bohong, bercandanya aja Nabi mah nggak pakai bohong. Beda kayak kita kan, supaya orang tawa bikin kebohongan kan gitu ya. Cerita bohong kan. Cuman pengen orang ketawa doang misalnya. Gak usah begitu ya. Yang benar juga banyak yang bisa menghibur orang. Kenapa harus dicampuri dengan bohong gitu. Kemudian pendapat tentang materi sidik.
Satu, sidik artinya sesuai perkataan, etika, dan perbuatan dengan kenyataan. Jadi yang disebut benar itu ya, omongan sama perbuatan itu sama. Gitu. Itu namanya orang sidik begitu deh. Jangan ngomong kemana, kelakuan kemana. Gitu. Itu bukan orang sidik namanya. Ya, biasain begitu ya. Bahkan ini kan kalau di masyarakat menjadi cap banget. Gitu. Lah ngomong doang, kan begitu ya. Orang kalau udah ngomong begitu ke kita, selesai sudah. Lah ngomong doang, mana buk? Nah, hati-hati ya. Makanya mendingan jangan banyak ngomong, hidup mah gitu. Banyak berkarya, bekerja. Kalau mau ngomong harus ditanggung jawab, harus sesuai dengan perbuatan kitanya. Kalau mau ngomong. Kedua, sidik artinya sesuai perkataan dengan kenyataan, walaupun tidak sesuai dengan itikad. Seperti perkataan orang munafik. Pendapatnya menurut ahli sunnah wal jamaah batal karena perkataan amanah bila dalam Al-Baqarah 8 diakhiri dengan kata wa mahum bimu'minin. Kalau yang pertama mah tadi 3 ya, omongan, i'tikad, perbuatan gitu ya. Kalau yang kedua mah hanya omongan dan perbuatan, i'tikadnya enggak. Nah, itu disebut orang munafik. 3, sidik artinya sesuai i'tikad dengan kenyataan, namun tidak sesuai dengan perkataan. Seperti mukmin yang diinterogasi, diteror oleh Firaun di zaman Nabi Musa. Seperti Ammar bin Yasir yang diinterogasi oleh Quraisy supaya tidak mengaku kerasulan Muhammad. Kemudian Ammar bin Yasir berkata, atas dasar paksaan saya tidak mengakui kenabian Muhammad. Padahal dalam hati ia mengiktikadkan dengan idrok jazim bahwa Muhammad itu Rasul. Menurut ahli sunnah ini sebut tasdik, sah. Jadi ada lagi ya, sidik itu omongannya beda tapi itikadnya benar, itu sebut sidik juga. Seperti kasus Ammar bin Yasir ya. Ketika disiksa kan Ammar bin Yasir waktu itu ya, di zaman genting-gentingnya masa itu, Islam mukmin masih sedikit, Nabi masih diancam. Pernah kan sahabat semua dikumpulin oleh Abu Jahal dan teman-temannya ya, kemudian disiksa supaya jangan mengakui Kangjeng Nabi, supaya kembali ke agama nenek moyang. Nah, termasuk Ammar bin Yasir, ibunya kan dalam sejarah itu kan ditarik oleh 2 kuda ya, ibunya itu sampai meninggal itu ya. Bapaknya ditumbak di depan mata Ammar bin Yasir itu. Ayo, kalau nggak mau kembali ke agama nenek moyang, ya mati kan gitu ya. Tapi ibunya, bapaknya semua mempertahankan tauhid sampai meninggal. Nah, terakhir Ammar bin Yasir, ayo Ammar, kamu mau mati kayak orang tuamu atau mau pindah lagi ke agama nenek moyang? Nah, dalam situasi seperti itu, karena Ammar punya pertimbangan lain pastinya ya, kalau saya ikut mati, ya nanti bagaimana perjuangan Kangjeng Nabi kan gitu ya. Nggak ada yang ngebantu kan. Akhirnya secara mulut Ammar mengatakan, iya saya tidak percaya kepada kenabian Muhammad secara mulut, tapi di hatinya mah tetap. Nah, itu masih disebut benar begitu teh. Gitu ya. Dalam situasi begitu ya. Itu dijelasin di Al-Quran. Jadi Ammar tuh nggak disebut murtad dengan begitu. Tetap dia dianggap beriman. Gitu ya. Situasi kritis ya. Keempat, sidik artinya sesuai etika dengan perkataan namun tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga orang Yahudi mengitikadkan dan mengatakan Uzair itu anak Allah. Itu benar. Padahal menurut ahli sunnah salah. Sebab yang benar sebagaimana sidik pada nomor 1. Ini sesuai perkataan dan itikad. Perbuatan dan kenyataan benar dan sebenarnya. Dan sidik inilah yang ada di para Rasul. Pandangan ilmu tauhid terhadap adanya sidik para Rasul itu mungkin. Walaupun diperintahkan. Namun Allah telah memberitahu dalam Al-Quran yang pasti benarnya sehingga disebut wajib akli muqayyad. Sampai situ dulu deh ya. Nanti kita lanjutkan sifat amanah. Ini masih banyak banget nih kodoannya nih. Aduh. Masih ada beberapa ini lagi. Segera dikodoin. Tinggal berapa hari lagi kan ya. Sekarang Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Kamis ya. Kamis itu harus sudah selesai ya. Malam Jumat kita sudah mau ada Jumatnya. Nafa'anallahu bi'ulumim amin. Wallahu a'lam bishawab. Robin fana
bima lam tanara